Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konnichiwa. Itsumo genki de gambarimasu. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman dan adik-adik sekalian yang telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman dan adik-adik sekalian yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share ya, dan komen di kolom komentar. Ya, baik teman-teman dan adik-adik semuanya, saya ini akan membawakan tema ya. Tema itu motivasi belajar bahasa Jepang bertujuan untuk nantinya bagi para adik-adik dan teman-teman sekalian yang berjiwa muda dan bersemangat agar bisa menggapai impiannya, bisa belajar ataupun berkarir di negara Sakura, yaitu negara Jepang. Ya teman-teman dan adik-adik sekalian, perlu saya beritahukan bahwasanya apa sih motivasinya belajar bahasa Jepang. Ya, kali ini untuk saya membicarakan pengalaman pribadi saya, kenapa sih harus Jepang gitu kan, kenapa sih tidak yang lain gitu ya pertanyaannya. Baik, kalau untuk pengalaman pribadi saya ini bergelut atau berkecimpung dengan Jepang. Yang pertama adalah saya sangat kagum dalam arti kata dengan waktu ya. Waktu di situ kalau di bahasa Jepang, orang Jepang itu nihonjin jika mamorimasu. Jadi orang Jepang itu sangat patuh sekali ataupun on time dengan waktu. Karena waktu juga diibaratkan sebilah pedang teman-teman dan adik-adik. Jadi di Jepang itu memang sangat disiplin ya, teratur, manajemen diri. Ya ini bukan berarti saya mengunggulkan ataupun mengagumi negara Jepang tersebut, tidak. Ini berbagi pengalaman. Ya bila mana bermanfaat ya silakan diambil, kalau kurang bermanfaat ya silakan diabaikan saja ya. Nah, jadi kembali lagi, karena memang di Jepang itu udah secara sistematis, baik transportasi, budaya, etos kerja, dan belajarnya itu sangat sistematis teman-teman dan adik-adik. Oh ya adik-adik, teruslah kalian ini belajar ya, belajar dalam arti kata belajar apa yang menjadi minat kalian. Kayak misalkan kalau saya pribadi, saya minat ke Jepang nih, ya udah teruskan, gapai cita-cita kalian ya. Baik lagi ke waktu. Kenapa sih waktu? Memang waktu ini kita, bagi yang belum tahu, itu sepele banget, bahkan dihiraukan lah dengan adanya waktu. Karena waktu itu menunjukkan bahwasanya kepribadian seseorang, bagaimana dia menghargai waktu, bagaimana dia manajemen waktu, itu kelihatan. Kayak kita umumnya pada umat muslim ya, kayak waktu ibadah, waktu sholat juga udah pada waktunya, udah masing-masing itu sistematis. Begitulah juga dengan Jepang. Jadi motivasinya apa sih ke Jepang? Satu, kita bisa belajar hidup mandiri, budaya, kinerja, ataupun etos kerjanya yang luar biasa. Dan kemudian membentuk mental, membentuk diri, kualitas diri harus bagaimana, dan cara pola pikirnya itu bagaimana. Belajarlah ke Jepang. Karena memang di Jepang itu kita banyak bisa belajar dalam arti kata sampai mana sih mental, kemampuan ataupun wawasan kita ingin kita kembangkan, gitu teman-teman dan adik-adik. Saya ini
khususkan bagi adik-adik ya, khususnya yang masih mempunyai motivasi, mempunyai sifat juang yang keras untuk berkarir, untuk bersekolah ataupun meneruskan pendidikan yang lebih baik lagi, silakan ke Jepang. Ini untuk rekomendasi aja ya teman-teman. Nah, jadi memang apa ya, di Jepang itu teman-teman ataupun ada nanti bisa buktikan sendiri bila mana kalian sudah sampai Jepang. Buktikan dari transportasi ya, dari pelayanan. Kalau orang Jepang itu selalu berbicara kibi-kibi ataupun hayaku. Kibi-kibi itu dengan cekatan, hayaku itu dengan sigap, dengan cepat teman-teman. Baik mau bekerja, mau sekolah, ataupun kita contohnya aja di sana di mise ataupun di warung, kemudian atau di tempat belanja ya, supermarket kayak di sini Indomaret, sini itu sangat jauh ya. Saya bukan berarti di sini membanding-bandingkan, bukan. Jadi hanya saja untuk sebagai gambaran yang sudah teman-teman nanti bila mana sudah sampai Jepang, silakan buktikan sendiri bagaimana sikapnya, bagaimana mereka melayani dengan ramah tamah, dengan cepat, tidak bersandau gurau atau segala macamnya. Ya memang sih antara budaya dengan Jepang dan Indonesia itu berbeda-beda ya teman-teman. Cuman di sini adalah sedikit pelajaran yang kita petik ataupun yang kita ambil pelajarannya. Kemudian untuk motivasi, selain kita masalah manajemen waktu ataupun masalah waktu, yang kedua itu disiplin. Sangat disiplin banget. Saya misalkan contoh, ketika kita janji jam 8 pagi misalkan, kebiasaan orang Jepang itu jam 7.50 atau 7.45 mereka udah standby di tempat. Jadi dipersiapkan gitu. Itu satu. Nah yang kedua, bila mana mereka ada halangan untuk hadir pada tempat itu, mereka sebelumnya ataupun beberapa jam, beberapa waktu, beberapa hari sebelumnya mereka langsung konfirmasi ya bahasanya, oh ya mungkin ada lagi ini segala macamnya, itu ada. Nah yang ketiga motivasinya itu adalah ulet teman-teman, ulet dan mau berjuang, punya daya juang yang kuat. Kenapa? Karena intinya mereka ataupun yang saya tak ketahui ini, mereka itu tidak mencari ataupun menginginkan seseorang itu pinter ataupun jenius, tapi yang mau, yang gigih, yang ulet, yang pantang menyerah dan semangat dalam berjuang apapun, baik itu bekerja, baik itu belajar ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah itu yang saya dapat ya, pengalaman pribadi itu. Jadi di sini memang menggambarkan bahwasanya segala sesuatu itu ada pada diri sendiri. Bagaimana kita cara pola pikir menyikapinya, pola pikir daya juang kita untuk berjuang itu bagaimana. Ya, semoga motivasi ini bisa terus mendongkrak semangat bagi para pejuang muda, khususnya adik-adik yang ingin berkarir ataupun bersekolah, melanjutkan pendidikan di Jepang. Teruslah gapai cita-cita kalian setinggi mungkin, sesemangat mungkin, dan jangan pernah putus asa dalam mencoba segala satunya. Ya, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan pencet subscribe, tombol merah, kemudian terus dukung dan ikutin ya untuk sesi-sesi berikutnya. Mungkin kalau misalkan video ini naik lagi pendukungnya, subscribe-nya, saya akan membuat konten yang lebih menarik ya teman-teman. Dan tentunya saya tunggu juga nih respon teman-teman dan adik-adik untuk like, subscribe. Kalau bisa ya dukunglah channel ini, nanti saya akan buat konten yang lebih baik lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itsumo genki de gambarimasu.